Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwarianto dari kelas D dengan akhiran NIM 164. Di sini saya akan menampilkan hasil tugas besar tentang pohon tri mengenai dosa. Nah, di sini kita mendefinisikan simpul sebagai struktur utama pohon dengan atribut nama, dosa, dan banyak dosa. Nah, nama sendiri adalah nama dari sebuah child atau simpulnya. Nah, dosa ini adalah tempat menyimpan yang terhubung dengan simpul banyak dosa. Jadi dosa ini merupakan pointer dari list dosa. Selanjutnya adalah fungsi make tree. Fungsi make tree digunakan untuk membuat simpul baru dengan nama, dosa, dan jumlah dosa baru. Fungsi ini mengalokasikan memori untuk simpul baru dengan mengatur nilai atribut yang telah disebutkan sebelumnya dan mengembalikan pointer ke simpul tersebut. Nah, di bawahnya juga ada find simpul. Nah, fungsi find simpul ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari simpul dengan nama tertentu dalam pohon. Dengan menerima parameter pointer ke simpul awal, lalu ada nama simpul yang ingin dicari. Jadi jika simpul ditemukan, akan mengembalikan pointer ke simpul tersebut. Jika tidak ditemukan, maka nol. Selanjutnya adalah add child. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan simpul anak pada simpul tertentu. Dengan menerima parameter pointer ke simpul, pointer baru, lalu dan ini adalah simpul child atau anak yang ingin ditambahkan. Fungsi ini menambahkan simpul anak ke simpul induk dengan mengatur pointer anak yang sesuai gitu. Nah, selanjutnya adalah print pre-order. Di sini saya mengambil pre-order. Digunakan untuk mencetak isi pohon secara pre-order dengan menerima parameter simpul awal, ini simpul root, lalu mencetak nama simpul sesuai yang ada dalam simpul yang diambil dari parameter itu. Lalu ada delete dosa. Delete dosa merupakan fungsi untuk menghapus dosa yang ingin dihapus dengan parameter simpulnya sendiri. Lalu dalamnya akan melakukan pemilihan dosanya. Lalu delete all untuk menghapus semuanya dan cari dosa. Nah, cari dosa ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari dosa yang sama dalam pohon. Fungsi ini menerima parameter pointer ke simpul awal, nama anak, dan jenis dosa yang ingin dicari. Fungsi ini akan mencetak nama simpul anak yang memiliki dosa yang sama dengan dosa yang dicari. Lalu kita mulai masuk program utama. Di program utama, saya mendefinisikan simpulnya sebagai root. Jadi selalu menguji root untuk mengakses ke dalam pohonnya. Lalu kita membuat inputan jumlah simpul. Kita akan langsung coba merunning saja sambil menunggu. Nah, yuk, di sini. Ya, oke, di sini kita memasukkan jumlah simpul, misalnya di sini simpul adalah 6. Ya kan. Pada simpul pertama kita membuat parent adalah 0, awal mula 0. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan kesimpulan kedua. Simpul kedua ini kita mau memilih parent yang lain selain 0, karena 0 adalah parent yang digunakan sebagai rootnya. Awal mula. Lalu di sini kita menuliskan jumlah dosanya. Di sini ada 2. Setelah itu akan terpanggil nih di sini. Di sini kan kita sudah masukkan parent, nama child, dan jumlah dosa. Lalu banyak dosa ini akan diambil lalu dibuatkan perulangan kembali untuk melakukan inputan dosa sebelum menginput simpul yang lainnya.
Di sini kita akan mencoba menginput dosa, misalnya di sini berbohong, lalu menipu, mencuri. Oke, lalu kita membuat simbol yang lainnya lagi seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ini seperti yang tadi, diinput lagi dosanya. Kalau misalnya kita ingin membuat anak dari Adam, berarti kita membuat Adamnya adalah sebagai parent, lalu di sini membuat nama lainnya. Nah, ini adalah hasil pohonnya, di mana nolnya tidak akan tercetak karena dia sebagai root. Lalu ada Adam. Adam ini adalah anak dari awal mula, Denny juga anak dari awal mula, sama juga dengan Lala. Dan Dono merupakan anak dari Adam, karena tadi kita menuliskan parentnya ada Adam, seperti Malika, parentnya adalah Denny. Lalu kita akan mencari dosa yang sama dengan menekan satu pada menu. Nah, ini kita bisa mencari Dono curi. Di sini bisa kita lihat maksud dosa yang sama sini adalah dosa sesuai keturunan ya, karena ini kan Dono adalah keturunan dari Adam. Mencuri di dalam sifat Dono dan Adam juga memiliki dosa mencuri begitu. Misalnya kita mau melihat ini kan di sini Malika memiliki dosa menipu, tapi Denny tidak punya. Apakah Lala akan masuk ke dalam sini? Tidak, karena di sini adalah dosa keturunan yang diturunkan oleh orang tuanya langsung. Jadi harus sejalan trinya begitu. Sekarang kita mencoba menghapus dosa ya. Setelah kita ingin menghapus dua dosa, ingin menghapus dosanya Dono mencuri, oke, dosa mencuri pada simpul Dono berhasil dihapus. Ya, kita lihat di sini. Jadi konsep menu saya di sini adalah hanya memanggil dari fungsi-fungsi yang telah disebutkan sebelumnya. Ini masukkan nama anak. Ini adalah input berapa banyak yang ingin dihapus. Ini kan satu kan pilihan untuk menghapus dosanya adalah pilihan nomor 2. Jadi konsepnya adalah menginput format yang telah diberikan. Tadi kan nama anak lalu dosa, lalu akan diuraikan kembali. Jadi di sini dipisahkan dengan tagar, lalu akan dicari simpulnya siapa. Saat dosa sudah ketemu, akan dipanggil fungsi delete dosa sesuai simpul yang tadi dipanggil. Maksudnya sesuai simpul yang telah ditemukan tadi. Konsep untuk menghapus dosanya. Kita akan melanjutkan menghapusnya. Misalnya kita akan menghapus Lala, dosa Lala, pelakor. Saat sudah selesai menghapus yang kita inginkan, kita harus menulis angka 0 untuk menyelesaikan menghapus. Nah, di sini bisa kita lihat sebelumnya Dono memiliki dosa mencuri dan Lala memiliki dosa pelakor. Setelah diprint kembali, Lala tidak memiliki dosa pelakor dan Dono juga tidak memiliki dosa sama sekali karena Dono hanya memiliki satu dosa. Ya, mungkin ini adalah hasil dari program yang telah saya modifikasi.
dan buat. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.